Selamat malam para penjelajah mimpi. Senang rasanya kita dapat kembali bersua di malam hari yang tenang ini, dalam dunia imajinasi kita yang penuh dengan keajaiban, pesona, dan kehangatan. Jadi bersiaplah untuk melepas kelelahan hari ini dan memasuki dunia di mana impian menjadi nyata. Biarkan pikiran dan hatimu terbang bebas, terbawa oleh alur cerita yang akan membawa kita ke tempat-tempat ajaib bersama dengan tokoh-tokoh yang menakjubkan. Inilah saatnya untuk menarik selimut, menutup mata, lalu ambil nafas yang dalam dan bersiap untuk melanjutkan perjalanan kita sebagai penjelajah mimpi. Cerita malam ini berjudul Siang dan Malam. Pernahkah kamu melihat ke langit yang luas saat hari cerah dengan awan-awan tebal menggumpal dan berimajinasi bahwa awan-awan itu menyembunyikan dunia yang berbeda di atas sana? Ya, jauh di atas sana dua kerajaan besar hidup berdampingan. Kerajaan matahari dan kerajaan bulan. Kedua kerajaan ini memiliki tugas yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan alam. Kerajaan matahari bertugas untuk menarik mentari dari lautan ketika pagi datang, untuk menerangi siang. Sedangkan kerajaan bulan bertugas untuk menarik cahaya bintang-bintang menjadi cahaya lembut bulan dan mengembalikannya setelah malam tuntas. Kedua kerajaan ini bekerja sama untuk menjaga keseimbangan alam. Tidak ada satu yang lebih penting dari lainnya. Kedua kerajaan memerlukan tenaga yang begitu besar untuk menyelesaikan tugasnya setiap hari. Namun, penghuni bumi tampaknya lebih sering memuji matahari. Lagu-lagu dinyanyikan untuk menyambut pagi, lukisan-lukisan menggambarkan kemegahan siang, dan petani berdoa setiap hari agar matahari bersinar dengan terang. Putri Luna, pewaris kerajaan bulan, memperhatikan ini dengan hati yang pilu. Setiap malam, ia turun dari istananya untuk menemani bumi, memberikan sinar bulan yang lembut dan menjaga malam tetap aman. Tetapi tidak pernah sekalipun ia mendengar seseorang memuji atau berterima kasih pada malam. Ia melihat manusia menutup jendela rapat-rapat dan tertidur, tanpa menyadari betapa ia menjaga bulan tetap bersinar lembut agar malam menenangkan. Ratusan tahun berlalu, Putri Luna tidak tahan lagi. Ia kemudian bergegas ke ruang tahta ayahnya, Raja Bulan, dengan wajah penuh keraguan. "Ayah, mengapa manusia tak pernah menyebut kita? Tidakkah mereka sadar malam itu penting? Tidakkah mereka tahu bahwa tanpa bulan mereka akan tersesat di malam yang gelap?" Raja Bulan hanya membalas dengan senyuman lembut bagai sinar rembulan. Tidak langsung menjawab pertanyaan anaknya, ia malah menyarankan Luna untuk menemui Pangeran Sol, teman kecil Luna, pewaris kerajaan matahari, untuk meminta kebijaksanaannya. Pangeran Sol dikenal sebagai pewaris yang bijaksana, berwibawa, dan penuh dengan semangat. Sebagai pewaris utama kerajaan matahari, Pangeran Sol adalah perwujudan dari mentari itu sendiri. Dan ia adalah satu-satunya teman kecil Putri Luna. Akhirnya Putri Luna pun terbang ke kerajaan matahari, tempat cahaya keemasan menyelimuti segalanya. Pangeran Sol menyambut dengan penuh kehangatan. Tuan Putri Luna, kebaikan apa yang aku lakukan hingga hari ini aku mendapat kunjungan terhormatmu?" Dengan suara yang sedikit bergetar, Luna mengungkapkan kegundahannya. "Pangeran Sol, aku merasa tugas kami di kerajaan bulan tidak dihargai. Manusia selalu memuji sinar matahari yang terang, tapi mereka tidak pernah berbicara tentang malam. Mereka tidak melihat bagaimana bulan dan bintang menjaga mereka di tengah gelap." Pangeran Sol mendengarkan dengan penuh perhatian lalu berkata, "Aku mengerti apa yang kau rasakan, Putri Luna. Tapi kadang yang paling penting tidak selalu terlihat jelas. Mungkin kau perlu melihat lebih dekat apa yang sebenarnya terjadi di bumi. Bagaimana kalau kita pergi ke bumi bersama-sama?"
Akhirnya Luna dan Sol memutuskan untuk turun ke bumi dan melihat bagaimana manusia menjalani hidup mereka. Saat siang, Luna melihat betapa dunia begitu aktif. Para petani menanam benih di bawah sinar matahari, anak-anak bermain di taman, dan para pedagang sibuk menjual barang. "Lihat Putri Luna," kata Sol. "Cahaya matahari membangunkan kehidupan. Tanpa itu tanaman tidak akan tumbuh dan manusia tak bisa bekerja." Kemudian mereka mengelilingi bumi hingga malam menjelang. Luna dan Sol menyaksikan perubahan yang amat besar. Kota-kota menjadi tenang dan manusia mulai beristirahat. Namun ada satu pemandangan yang menarik perhatian Luna. Seorang anak kecil yang sedang menangis di jendela takut pada gelap malam. Ketika bulan mulai muncul dan sinar lembutnya menyelimuti dunia, anak itu tersenyum dan berkata, "Ibu, lihat, bulan sudah mulai datang. Sekarang aku berani tidur sendiri." Putri Luna terkejut. Dia menunggu bulan datang. Kemudian Pangeran Sol tersenyum dan membalas, "Tentu saja tidak semua orang mengucapkan terima kasih dengan kata-kata, tetapi kehadiranmu membuat mereka merasa aman. Kau membantu mereka beristirahat setelah lelah bekerja di bawah cahayaku." Perjalanan mereka berlanjut ke sebuah desa kecil. Di sana Luna melihat seorang petani tua menatap bulan sambil tersenyum. "Wah, malam ini bulan terang sekali. Besok panenku pasti berhasil," katanya kepada istrinya. Pangeran Sol menjelaskan, petani itu tahu bahwa bukan hanya sinar mentari, sinar bulan membantu percepatan pertumbuhan tanamannya. Meski ia tak menyadari sepenuhnya, dia juga bergantung pada sinarmu. Luna juga melihat seorang penyair muda yang duduk di bawah pohon menuliskan puisi tentang keindahan alam. Lalu ia melihat seorang pelaut yang menavigasikan kapal kecilnya dengan mengikuti cahaya bulan. Perlahan hati Luna mulai berubah. Ia menyadari bahwa tugasnya memang tidak selalu terlihat, tetapi dampaknya sangat besar bagi kehidupan. Di akhir perjalanan mereka, Luna kembali merasa sedih. Tapi, kenapa tetap saja Pangeran Sol? Kenapa orang-orang itu tidak memuji kami seperti mereka memujimu? Pangeran Sol menjawab, "Putri Luna, keadilan bukan berarti kita harus sama. Aku memberikan terang yang menghidupkan dunia, sedangkan kau memberikan ketenangan yang mereka butuhkan setelah lelah. Kita punya peran yang berbeda, tetapi keduanya sama pentingnya." Putri Luna mengangguk, akhirnya mencoba untuk mengerti. Mungkin kamu benar. Aku tidak butuh pujian mereka. Karena akhirnya aku tahu apa yang kulakukan benar-benar membantu mereka. Setelah kembali ke kerajaan bulan, Putri Luna akhirnya menjalankan tugasnya dengan hati yang lebih ringan. Ia tak lagi merasa kecil dibandingkan kerajaan matahari, karena ia tahu bahwa peran malam sama pentingnya dengan siang. Sejak itu, setiap kali malam datang, ia memandangi bumi dengan senyum penuh kasih. Mengingat bahwa meskipun tidak semua orang mengucapkan terima kasih, mereka tetap membutuhkan kehadirannya, siang dan malam. Saya Etanol, pamit undur diri. Selamat malam, selamat beristirahat para penjelajah mimpi. Terima kasih telah berjuang melewati hari ini.